Yoho, apa kabar nakama semuanya? Di hari kemarin, bagi nakama yang merupakan masih anak kelas 3 SMA atau SMK yang daftar kuliah atau sering disapa juga sebagai para pejuang PTN, bagi kalian yang keterima dan lulus, kami ucapkan selamat untuk menempuh perjalanan baru. Dan bagi kalian yang tidak lulus, kami ucapkan semangat dan selamat menempuh perjalanan baru juga. Ini bukan akhir dari segalanya. Ketidaklulusan ini bukan berarti akhir dari perjalanan kalian. Layaknya di jalan raya, mereka yang mendapat lampu hijau akan diperkenankan untuk terus lanjut. Namun bagi mereka yang mendapat lampu merah, mereka hanya disuruh untuk berhenti sesaat dan kemudian melanjutkan perjalanan. Pesan kami hanyalah tetap semangat, karena di dunia yang serba digital ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan diri kita. Dan juga di era yang sekarang ada banyak sekali jalan untuk meraih kesuksesan. Oh ya, mengenai One Piece, kali ini kami ingin membicarakan tentang kebangkitan Akazaya dan kira-kira apa yang mereka lakukan yang mungkin bisa jadi berkaitan dengan kelompok kru topi jerami. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Kita semua tahu bahwa saat ini di Onigashima, hampir seluruh kru topi jerami sudah memiliki jatah pertempurannya masing-masing. Ada yang bertarung 1 versus 1, ada yang bertarung secara tim untuk mengalahkan salah satu petinggi Kaido. Bahkan kaptennya, para kapten dari para pemberontak harus saling bersatu demi mengalahkan 2 Yonko. Ya wajar, toh Yonko-nya juga bersatu untuk mengalahkan bajak laut yang mengincar tahta mereka. Terlepas dari pembicaraan Oden Kozuki yang benar-benar gencar di mana-mana, kami sekarang jadi kepikiran, apa peran para Akazaya ke depannya? Apa yang akan mereka lakukan? Karena saat ini Akazaya terlihat sudah sembuh. Meski sepertinya belum sembuh total, tapi setidaknya luka yang mereka alami tidak separah sebelumnya, dan mungkin sudah siap untuk bertempur kembali. Layaknya Jack dari pihak bajak laut Kaido. Jack juga di awal cerita perang Onigashima diperlihatkan sebagai yang pertama tumbang. Namun sekarang Jack diperlihatkan sudah bangkit kembali dan mulai merusuh di Onigashima, yang berarti dengan kebangkitan para Akazaya ini ada kemungkinan bahwa Akazaya juga bisa ikut merusuh lagi. Para petarung kru topi jerami. Kelompok kru topi jerami tentunya sekarang menghadapi skala yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka menghadapi bajak laut seukuran Yonko, yang mana di bajak laut Kaido ada yang disebut sebagai Tobiroppo. Tobiroppo sendiri berisikan orang-orang yang ganas. Jangankan kelompok kru topi jerami, atasan mereka sendiri, yakni para komandan bencana Kaido, siap untuk mereka hadapi demi mendapatkan tahta yang lebih tinggi. Ditambah, ada juga anggota Tobiroppo yang merupakan mantan dari kapten sebuah bajak laut. Dan juga mengenai buah setan Zoan yang bukan main-main. Sungguh kami tidak bisa membayangkan bagaimana individu kelompok kru topi jerami bisa menghadapi ini semua. Sebetulnya, line up pertarungan siapa versus siapa di arc ini masih bisa berubah seiring berjalannya cerita. Seperti contoh, di chapter 998 yang memusatkan cerita pada Tobiroppo itu, waktu itu Sanji dihadapkan dengan Black Maria. Namun sekarang Sanji telah kabur dari Black Maria dan masih belum jelas siapa musuh yang akan ia hadapi. Dan yang menghandle Black Maria sekarang adalah Nico Robin serta Brook. Di posisi sekarang, khususnya Tobiroppo versus kru topi jerami, kami masih menganggap bahwa kru topi jerami akan kewalahan melawan monster-monster ini. Mari kita ambil contoh Sasaki versus Franky.
Franky saat ini menggunakan potensi tertinggi dari cerita ini, yakni Robot Jenderal Franky. Namun sejauh cerita berjalan, Franky belum diperlihatkan bisa memojokkan Sasaki. Dan Sasaki di sini belum mengeluarkan potensi tertingginya. Sasaki baru di mode Triceratops dalam mode hewannya, belum dalam mode hybrid. Dan ada sedikit panel yang menarik dari chapter 990 ketika Sasaki dibebaskan oleh anak buah Kaido waktu itu. Ada pernyataan yang menarik dari Sasaki. Sasaki berkata bahwa Kyoshiro sudah menyerang istana. Ternyata ia adalah salah satu pengikut Oden Kozuki. Aku tidak peduli dengan sejarah Wano Kuni, tapi aku pasti akan membalasnya karena ia sudah mengkhianatiku. Dan di chapter 1007, Akazaya diperlihatkan telah sembuh. Lalu di chapter 1005, kita diperlihatkan Jack yang bangkit kembali. Ia bangkit dengan keadaan tergesa-gesa. Dan di sini Jack berkata, bahkan walau mereka sedang sekarat, para Akazaya tak boleh dianggap remeh. Tobiroppo tak akan bisa menghadapi mereka. Hoho, di sini terdapat pernyataan yang sungguh menarik. Pendapat ini diambil bukan dari kacamata peneliti, melainkan dari kacamata orang yang sudah merasakan fakta di lapangan. Jack sudah merasakan kekuatan dari Akazaya, dan ia secara sadar berkata bahwa Tobiroppo tidak akan bisa menghadapi mereka walaupun keadaan Akazaya sedang sekarat. Bukankah ini merupakan hal yang gila? Dengan Akazaya yang sekarang berjumlah 9, Tobiroppo berjumlah 6, dan ditambah ada Komandan Bencana Kaido yang berjumlah 3, maka totalnya adalah 9 pion kuat yang dimiliki oleh musuh. Oh ya, Tobiroppo berkurang menjadi 5 karena X-Rex sudah terang-terangan memihak pada kelompok kru topi jerami. Bantuan dari Akazaya. Di One Piece chapter 1007, di sana Kinemon berkata, Luffy Dono dia maju untuk melawan Kaido menggantikan kita, tapi bagian pulau lainnya masih berperang. Ayo, kita masih bisa bertarung. Pernyataan Kinemon ini kami yakin bukan hanya sekedar sebuah kata-kata semangat. Dengan ia yang menyatakan bahwa Luffy menggantikan posisinya untuk melawan Kaido, besar kemungkinan Kinemon akan membantu pertarungan di sektor yang lain. Setup cerita sekarang sudah mulai membalikan keadaan dari sisi yang paling bawah, yakni sisi para Kroco. Kroco-kroco yang berjumlah puluhan bahkan ratusan ribu orang yang benar-benar mengancam para pemberontak. Kini banyak yang memihak kepada bajak laut Luffy. Hal ini terjadi karena ulah Otama dan juga Chopper, yang mungkin di cerita selanjutnya kita akan diperlihatkan protagonis yang unggul dalam pertarungan melawan Tobiroppo. Orang-orang sekelas Akazaya yang bisa menghentikan mereka hanyalah para petinggi saja. Jika mereka bergerak, otomatis yang akan menahan pergerakannya entah itu Tobiroppo atau Komandan Bajak Laut Kaido. Hoho, sehingga kesimpulannya dari perkataan Sasaki di chapter 990 yang ingin membalas perbuatan Kyoshiro, perkataan Jack yang mengatakan bahwa Akazaya sekarat itu masih mampu untuk mengalahkan Tobiroppo, dan perkataan Kinemon yang menyatakan bahwa ia masih harus bertarung, kami berpendapat bahwa Akazaya akan menjadi tokoh yang merepotkan bagi musuh. Akazaya bisa membantu banyak hal, entah dalam pertarungan melawan Kroco, Tobiroppo, bahkan Komandan Bajak Laut Kaido. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.